wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula muliaken ingkang kawula taati musik Toreko Studio yang saya hormati pula seluruh jajaran yang hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan rawan ini nanti akan berkah yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menyampaikan satu hal, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersyukur alhamdulillah kepada Mursyid Toreko Studio yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita menuju jalan yang benar yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya sangat berterima kasih kepada seluruh warga Toreko Studio yang pada siang hari ini hadir dalam rangka tugas mulia ingin mendirikan Gapura. Mudah-mudahan maksud dan tujuan pertemuan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi kepada ketua dan kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pembangunan ini. Semoga perjuangan yang dilakukan ini nanti akan menjadi bekal hidup di dunia sampai di akhirat. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya saya juga kaget ini tadi diminta untuk menyampaikan satu mauidhah. Ini gara-garanya Pak Dasa oleh gara-garanya Pak Dasa ini. Ada senior saya, ada guru saya di sini, kok saya dulu nyampaikan, bingung gemeter kabeh. Para bapak, para ibu, niki boten mau idoh deh. Nah, ini hanya kita menyampaikan informasi-informasi yang pernah saya dapat ya, dari mursyid maupun dari senior-senior saya, dari Pak Adib, dari yang lain. Saya sangat menghormati kepada beliau ini karena beliaulah yang membangun saya ya, yang mengarahkan saya sehingga saya bisa duduk berdampingan di sini. Ini termasuk semuanya membantu saya. Yang pertama yang saya akan sampaikan, tujuan daripada hidup kita itu adalah ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah. Disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan ibadah menurut ayat Al-Quran ini adalah menuju takwa Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu ibadahlah rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, alladzina min qablikum, dan menciptakan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, menawa bisa takwa. Yang akan kita lakukan di sini adalah sarana untuk mencapai ibadah kita kepada Allah, dan semoga kita bisa mencapai takwa dengan pembangunan Gapura, dan nantinya akan dilanjutkan
menjadi Jamiatul Mudzakirin yang tadi disampaikan oleh saudara saya Pak Kuki tadi itu. Melihat besarnya itu sangat-sangat penting dan perlu mendapatkan dukungan dari kita semua agar supaya terwujud dengan wujud yang benar-benar bisa kita harapkan, termasuk sangat diharapkan oleh mursyid kita itu. Nah, dukungan ini bisa kita simak di dalam Al-Quran. Takwa itu tersusun dari 3 huruf, ta, kof, dan wawu. Mohon maaf, ini saya akan membuka sedikit saja. Dari huruf ta itu terkandung rahasia 2 titik di dalamnya. Yang pertama, tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah. Jihad niku berjuang di jalan Allah, mboten pedang nggih. Nah, berjuang di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta bendanya, wa anfusikum, dengan dirinya. Nah ini kalau kita semua kepingin mencapai takwa Allah, ya itu yang menjadi pedoman kita. Pertama, harus ikhlas untuk mencapai takwa ini melalui jihad fisabilillah dengan membangun hidup ini. Ini yang pertama, bi amwalikum wa anfusikum, dengan dirinya, dengan harta bendanya. Ini yang pertama. Yang nomor 2, ada titik 2 di huruf ta ini. Yang kedua, kalau kita sudah menjalankan yang pertama dengan jihad fisabilillah yang pertama, dengan bi amwalikum wa anfusikum, baru kita itu harus mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, man tawadhu alillah rafa'uhullah. Siapa yang mempunyai sifat rendah hati, rafa'uhullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah ini 2 titik ini yang harus kita belajar untuk melakukan. Kapunten Bapak Ibu sing ngomong dhewe guru iso. Nggih. Ah, ngaku mawon nggih. Ngaku mawon dari saged. Bi amwalikum wa anfusikum. Dadi mari ngetokno duwe gak usah cerita-cerita, karena dengan diri kita. Kok ono sing akeh wis gak usah cerita. Inilah yang disebut wa anfusikum, berjuang dengan dirinya. Kalau begitu ya insya Allah kita nanti akan sampai menjadi amal soleh nantinya. Ada nggih, ngoten niku. Ngamal kalimat la ilaha illallah tok. Mboten ngunggahno niku, kok nggih kurang sempurna. Ada nggih. Mergo ngamal la ilaha illallah niku ngoten niku. Dadi kudu kita betul-betul kedua-duanya. Di awalikum wa anfusikum juga la ilaha illallah, tapi di awalnya enggak. Lah ini pundi niku. Nah, ini harus utuh. Islam itu utuh jasmani dan rohani. Sehingga Pak Yai mendidik kita agar supaya kita menjalankan ibadah itu majmu'al bahrain, 2 lautan. Lautan syariat, lautan hakikat. Ya jasmani, ya rohani. Kata nggih. Nah, niku jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pun kesupen iki. Kula makin mboten matur kata. Makin di anu mawon nggih, diangen-angen ten griya. Kula nggih ngoten ngomong kuat di jejer kula ning sinten iki. Ngoten nggih. Ngoten. Tapi ngeten iki kangge pelepas rindu, Pak. Kula kersane mboten gemeter ngoten lho. Jadi kita bisa menyampaikan dengan hal-hal yang positif untuk ke depan. Lanjut titik yang berikutnya, huruf qafnya. Kalau kita sudah betul-betul melaksanakan titik yang 1 dan yang nomor 2
baru kita harus merasa bahwa diri kita ini masih jauh kepada Allah. Agar supaya kita dekat, bagaimana? Kita harus mengenal kepada Allah. Supaya kita mengenal itu seperti apa? Didawuaken fa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Yen kawulane ingsun takon marang sira Muhammad, kondo fa inni qarib, aku cedhek. Ngapunten lho Pak Bu nggih. Rono ini mesti dipandang Allah kita itu. Kemana saja kita dipandang Allah. Dan jangan tidak sampai kita itu terlantar kemana-mana, enggak. Jadi tidak seperti tadi, saya ini bingung perjalanan dari rumah ini lewat di Pak Joko, betul Semarang. Nah ini kita pinten alamat ya Pak. Oh niku namanya sana alamat palsu nih, ngoten. Karena alamat palsu bahaya niku kemana-kemana kita. Akhirnya jadi kemana-kemana kan ngerti nggih? Iki mboten sing ngajak kula belokaken Pak kersane mboten bingung kula. Menghadap jenengan kan sebelah niki rada ngaten lho nggih. Niki kok tadi fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah itu dekat kepada kita. Sampai tekanannya di dalam kalimat itu, yen kawulane sun takon marang sira Muhammad, kondo fa ini qarib, aku yo cedhek niki. Nek pun alita rekom pun sami diamalaken boten bingung, pun jelas to nggih. Niku. Nek pun jelas terus pundi kalau kita sudah benar-benar jelas, mari kita belajar bersama-sama untuk mencapai kedekatan itu. Kalau ia sudah seperti itu, baru kita naik lagi ke titik yang berikutnya di dalam huruf qaf ini. Kita harus mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu nerimo keadaan. Wis berusaha maksimal, usaha terus titik akhir itu kita harus menerima keadaan itu. Kita tetap berusaha, wajib untuk seperti itu, agar supaya kita mencapai takwa Allah. Ya semua itu mari kita belajar, kita lakukan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa tercapai itu. Kalau kita sudah merasa dekat kepada Allah dan kita bisa membuktikan kedekatan kita kepada Allah, insya Allah hidup kita ini buatan sia-sia. Hidup kita buatan fata morgana. Cinta kita kepada Allah buatan cinta palsu. Seperti apa yang tadi di dalam itu syair yang terakhir itu. Nah, ngerti nggih? Pak Yai lho nek dialusi ngoten, nek kula niki sing bodho, ngoten nggih. Ngoten niki kula sing bodho, masyaallah sampai kayak ngene ya. Nah, kadang-kadang ada itu. Cinta kita itu biar tidak fata morgana. Nek fata morgana itu ketoke ono tapi gak ono. Ngoten niku nek cara ndumpangi padha karo entut itu. Ngoten ketoke gak enak tapi ngampleng. Ngampleng irung ya. Ini yang kados-kados ngaten menika, mudah-mudahan benar-benar kita di dalam melaksanakan ibadah melalui Thariqah Shidhiyah ini betul-betul kita bisa mendapatkan jalan untuk sampai kepada Allah di akhirnya nanti. Yang terakhir ada huruf wawu. Wawu itu artinya wikoyatan, harus dijaga. Dijaga, harus dijaga betul, dikira dijaga. Ibaratnya bangun bendungan wis terus isi air banyak karena setiap hari diiseni terus, mari ngono dijebol dhewe. Lah niki harus dijaga. Kersane manfaatnya bagaimana? Bisa dialirkan ke sawah-sawah yang perlu pengairan. Bendungan itu seperti itu. Kita juga gitu Pak, sama kita ini melatih diri untuk bisa menempatkan diri kita. Kita ini namun niku ingkang saged kula aturaken boten panjang-panjang nggih.
itu panjang sakno ya. Dikit niku mawon dipun pundhut manfaatipun dikira-kira sing butuh barokah kathah bukti lamun kita sareng-sareng mengamalkan yang terbaik ini. Yang paling harus kita lakukan pada saat ini adalah yadullahi alal jamaah, kita bersatu ya, bersatu padu di dalam hati kita untuk membangun itu dengan jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, juga ikhlas untuk mengeluarkan harta benda kita dengan semangat kita bangun untuk berjuang membangun yang akan kita bangun ini, termasuk Jamiatul Munakhirinnya, termasuk apa tadi kaburonya itu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mursyid selalu mengangkat derajat kita di dalam hidup ini melalui zikrullah kita. Yang terakhir, jangan kita lupa, jangan kita lengah. Dalam berjuang banyak lupa, di dalam beribadah kita banyak lengah. Hati-hati, mari kita bersama-sama selalu memperhatikan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang selamat fit dunia wal akhirah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung gunaken pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sembah wonten Bapak Abdul Wahid